So what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. So balik lagi channel Udah Tutur. Apa kabar kalian hari ini kawan-kawan? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja, dan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan di tahun ini juga segera tercapai ya cuy ya. And then lama sekali nggak upload video, ada agak sedikit kemalasan ya. Iklan kita di video iklan itu hilang ya cuy, nggak tahu kenapa, padahal monetisasinya aktif, cuman kita mau buat aktifin lagi channelnya ya, mudah-mudahan nanti kembali lagi via yang iklan lagi di channel kita cuy ya. Oke, and then di video kali ini kita mau berbagi tutorial ya cuy ya, karena buat teman-teman yang baru lulus ataupun yang sedang mencari kerja kawan-kawan semua, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Kita akan membuat video tutorial bagaimana mengerjakan soal-soal psikotes ya, mungkin kedepannya cuy ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sholat langsung ke video coy. Oke, kita bahas yang pertama ya cuy ya. Banyak sekali soal-soal psikotes itu ya cuy ya. Ada warteg tes, ada psikotes matematika, ada gambar orang, psikotes gambar orang, psikotes gambar pohon, ada juga analog verbal, dan juga Pauli tes ya cuy ya, atau juga ada tes Krapin ya. Itu contoh-contohnya ya cuy ya. Itu adalah contoh-contoh psikotes. Apa sih psikotes ya kawan-kawan? Psikotes adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana psikologi seseorang. Psikologi itu mencakup kepribadian, mental, sikap, dan juga kondisi tertentu, ketenangan, dan semua hal terkait perilaku kita atau perilaku seseorang ya. Kalau diartikan secara bahasanya ya, psikotes itu terdiri dari kata yaitu psiko dan tes ya cuy ya, kawan-kawan, seperti itu. Jadi psiko sendiri artinya mental kejiwaan seseorang, terus tes itu artinya adalah pengujian, jadi pengujian mental kita ya, intinya seperti itulah dalam psikotes ya. Jadi bagaimana tes psikotes ini diketahui bagaimana bakat untuk mengetahui, jadi bakat kepribadian kita, mental, visi misi hidupnya, ketelitian ilmu nalarnya, kecakapan ataupun ketangkasan, bagaimana memecahkan masalah dan problem solving dari kita, dari seorang, seperti itu ya. Psikotes ini tidak sama ya cuy ya. Jadi psikotes itu biasanya berbeda antara satu perusahaan dan satu perusahaan yang lain, itu biasanya agak berbeda ya kawan-kawan. Jadi mungkin ya kalau ada sedikit-sedikit perbedaan wajar gitu ya. Nah, setiap perusahaan menginginkan karyawannya dengan kriteria tertentu seperti itu ya. Oke, siapa yang mengadakan psikotes? Tentu yang akan mencari kita ya, seperti itu, mencari itu. Jadi ini psikotes warteg cuy ya, ini ya. Saya juga dulu pertama mengira itu adalah warung Tegal ya cuy ya. Ternyata bukan, nama ini diambil dari penemu jenis psikotes yaitu Erik Warteg ya, seperti itu ya cuy ya. Beliau adalah seorang psikologis kebangsaan Jerman ya kawan-kawan. Psikologi warteg ini menampilkan soal dengan gambar-gambar kotak-kotak ya, seperti itu ya kawan-kawan. Menganalisis tentang kelincahan atau sentral dari suatu pola garis lurus, pola melengkung, dan yang lain-lain. Lebih jelasnya nanti kita bahas ya cuy ya. Oke, warteg tes dulu ya cuy ya. Ini nanti bahas kita 7 soal psikotes, kita bahas yang nomor 1 dulu ini, yang psikotes warteg ya kawan-kawan ya, seperti ini cuy ya. Kerja dan buat adik-adik yang baru lulus. Ini gambarnya adalah warteg tes ya, banyak menunya. Ada daging, gado-gado, rendang, seperti itu ya cuy ya, kayak warteg juga gitu ya cuy ya. Nah, ini penemunya ya tadi ya, kenapa dinamain warteg tes, karena salah satu penemunya bernama Warteg, Erik Warteg ya, seperti itu ya cuy ya. Oke, ini contoh soalnya seperti ini ya cuy ya. Kita mungkin ngambil gambar dulu ya cuy ya. Kita minta gambar baru ya cuy ya. Ini tadi gambar saya buat video tapi jelek, potong. Ini kita buat cropping aja dulu, nanti kita gambar-gambar di sini ya kawan-kawan. Oke. Jadi ini ada artinya semua ya teman-teman, dari kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ada 8 kotak ya. Titik di tengah kotak itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri, yaitu bagaimana seseorang menempatkan diri di lingkungan yang berbeda dari biasanya, seperti itu ya cuy. Kemudian ini adalah coretan, itu adalah menunjukkan fleksibilitas perasaan kita ya cuy ya. 3 garis vertikal yang setinggi sedang tinggi saja sejajar ya cuy ya, sedang tinggi sejajar. sedang tinggi sejajar seperti itu ya. Mengukur hasrat untuk maju atau ambisi kita ya. Jadi kita memiliki ambisi itu dinilai dari sini ya cuy ya.
Kemudian ada kotak kecil. Ini bagaimana kita mengatasi sebuah kesulitan ya cuy ya, seperti itu. Kemudian ada coretan miring dan seperti huruf T miring gitu ya cuy ya. Itu akan menggambarkan bagaimana cara kita bertindak ya mengatasi suatu masalah seperti itu. Kemudian ada hal horizontal dan vertikal ya, seperti itu ya cuy ya. Itu adalah cara berpikir ataupun analisa kita ya, gambarnya seperti itu ya. Kemudian ini ada titik-titik ya cuy ya, ada titik-titik lengkung nih. Itu menghidupkan perasaan dan apakah stabil atau tidak akan selalu menghidupi seseorang ya cuy ya. Oke, garis melengkung seperti ini itu mengenai kehidupan sosial dan hubungan sosial kita ya sesama makhluk seperti itu ya cuy ya. Ini adalah gambar-gambarnya cuy ya. Jadi tips mengerjakan kertas yang pertama adalah usahakan kertas kita jaga kerapiannya ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya nanti kertas HPS kayak gini, pertama harus kalian jaga kerapiannya seperti itu ya cuy ya. Kemudian yang kedua, kalau ada laki-laki jangan mengerjakan tes dari nomor 5 ya cuy. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jangan kerjakan yang dari sini ya. Jika mengerjakan nomor 5 itu artinya ya kelainan seksual seperti itu ya cuy ya. Kemudian sebaiknya Anda tidak mengerjakan dengan cara urutan ya cuy ya. Sebaiknya kita tidak kerjakan secara urutan ya cuy ya. Oke, seperti itu ya cuy ya. Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya cuy ya. Hal tersebut Anda adalah pribadi yang kreatif ya cuy ya. Nah, misalnya kita kerjakan kayak gini aja ya. Kita jangan kerjakan aja ya, kita kerjakan kayak gini tapi nanti beda-beda gitu ya cuy. Itu kita menunjukkan kreatif ya, nggak monoton kayak gini mengikuti alur ya cuy ya. Seperti itu ya caranya. Terus tipsnya gambar dari yang paling mudah cuy ya. Kalian pilih gambar dulu yang paling mudah ya, yang penting jangan ini aja dulu ya. Kemudian ini ya cuy ya. Nih, yang nomor 5, nomor 6 ini poin pentingnya cuy ya. 1, 2, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pojok 2 sebelah kiri dan pojok 2 sebelah bawah ini ya cuy ya. Gambarlah kalau bisa kalian gambar makhluk hidup ya yang menunjukkan sifat feminin kalian ya cuy, seperti itu. Kemudian untuk 3, 4, 5, 6, jadi 3, 4, 5, 6 ini ya cuy ya. Gambarlah benda mati ya kawan-kawan. Ini kita gambar benda mati. Ini kuncinya cuy ya, kalian gambar seperti itu cuy ya. Gambarlah dengan jelas dan mengerti, dan usahakan dalam gambar tidak ada banyak menghapus gambar karena itu menandakan Anda ragu-ragu tidak punya perencanaan. Jadi kalian pikirkan dulu nih, ini misalnya instruksinya tadi kan gambar benda hidup ya cuy ya. Kalian mau gambar titik ini apa, ini titik apa, seperti itu ya. Oke. Begitu cara salah satu ya cuy ya. Nah, ini dia ya. Jadi kita mulai ke ininya ya. Penggambarannya ya. Jadi gambar satu itu titik-titik hitam itu menunjukkan yang ini ya cuy ya. Nomor 1, kelincahan pusat senter, gambarlah makhluk hidup ya cuy ya. Gambarlah makhluk hidup. Ini kuncinya tadi kita ini gambar makhluk hidup ya, benda hidup ini ya cuy ya. Ini bisa nih serangga, laba-laba, kupu-kupu seperti itu ya cuy ya. Cuman di sini nggak masalah kalau kalian, intinya ini benda hidup ya cuy ya. Carilah yang paling menurut kalian gambar ya, seperti itu ya. Misal di sini saya akan menggambar nih. Ini adalah, sorry kalau saya gambar saya jelek ya kawan-kawan ya. Ini saya pakai mouse agak sedikit kesusahan ya cuy ya. Ini adalah gambar bunga yang saya gambar ya cuy ya, di antara rumput-rumput ya. Ini kisah bunga matahari kita gambar ya cuy ya. Seperti itu ya cuy ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 2, bentuk S itu menggambarkan kebebasan, menggelapar, seperti itu ya. Jadi gambarlah seekor burung yang sedang terbang ataupun burung yang sedang bersantai, yang menambahkan sebuah kebebasan ya, seperti itu ya. Kalian harus latihan ini di rumah ya cuy ya, untuk menggambar sebuah objek yang mirip ya. Nah kayak gini cuy, ini saya gambar agak aneh ya, saya pakai apa namanya sih, mouse ini agak susah ya, maklumi ya. Kemudian baris ketiga, garis sejajar-jajar atau seperti tihangnya ya, itu menunjukkan kemauan tekad untuk memperbaiki diri. Kalau bisa tanggal dan istri ini menunjukkan ke depan semakin bagus ya. Kalian bisa gambar
ataupun misalnya sebuah tiang listrik ya kawan-kawan. Ini misal kita gambar tangga kan seperti ini, lama-lama dia makin naik tangga itu ya, makin naik dan makin besar seperti TK. Nah kayak gitu ya. Nomor 4 ini kotak hitam pol kecil di sudut kanan itu menunjukkan konstruksi yang kuat. Gambarlah bangunan atau konstruksi beton dan lain-lain yang menunjukkan ya. Ini ya. Ini bagusnya sih ya gambar gedung-gedung ya, pencakar langit kayak gini aja. Aduh, agak aneh ini mouse-nya. Sorry coy. Saya gambarkan gedung-gedung lagi aja ya. Mungkin agak belepotan gambar saya ya. Silakan kalian menggunakan pensil. Intinya saya hanya menggambarkan seperti ini aja ya. Ini saya menggambarkan bagaimana sebuah atap dari gedung-gedungnya seperti ini aja. Nah, kurang lebih kayak gitulah atap gedung-gedung. Agak sulit menggambar pakai mouse kawan-kawan. Nah, kuncinya ini ya, ini dua, ini benda hidup, ini benda mati ya. Tangga, gedung, dan ini nanti akan kita gambar benda mati lagi ya. Dan ini gambar nomor 5 ya, 2 garis sudut kiri bawah ya. Itu menunjukkan bagaimana kecepatan pemecahkan masalah. Gambarlah objek kompleks tepat seperti balap motor ataupun mobil ya, seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa menggambarkan spare part-nya aja ya, mungkin kalau kurang lebih aja. Di sini misal kita nih ya ke otomotifan gitu ya. Ini kita gambar shock absorber misalnya gitu ya. Ini kita gambar shock absorber misalnya kayak gini aja. Oke, ataupun kalian bisa juga menggambar apa ya kawan-kawan, jarum suntik kali ya. Intinya ini kan benda mati ya. Nah ini kita kasih lingkaran gini ya. Ini menandakan kayak. Nah ini kita gambar burutannya ya, dengan jarum suntiknya kayak gitu ya kali ya. Oke, dan yang kedua juga, yang keenam ya, nomor 6 itu membentuk garis vertikal horizontal ya. Itu menunjukkan kesederhanaan tetapi menyuguhkan realitas ya. Kesederhanaan tapi realitas ya. Di sini kita gambar aja televisi misalnya, televisi ataupun kamera ataupun mobil yang lain-lainnya itu ya yang sering dianjurkan ya. Ataupun komputer ya. Ini bisa kalian jadikan meja komputer kalian seperti itu ya. Ini kita gambar CPU kayak gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini ya. Maaf kalau agak jelek-jelek. Nah misalnya gini, ini mejanya ya. Nah ini CPU-nya ya. Ini kita kasih salonnya ya kayak gitu ya misalnya nih. Dan yang kedua ini kita bisa menggambarkan benda mati ya. Oke, yang 78 itu menunjukkan garis tidak dapat diproses secara sembarangan, harus dilakukan dengan hati-hati. Contoh ulat dan ular ya, atau yang lainnya ya. Ulat dan ular ya di sini nih. Kalian bisa gambar ya. Cacing ataupun yang lainnya, kalian bisa gambar kayak gitu ya, atau ular yang lainnya ya. Atau mungkin yang intinya ini benda hidup dan bukan benda mati ya. Kemudian yang lengkungan ini ya. Ini saya lebih suka menggambar sebuah jamur ya kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu ya misalnya. Ini adalah contoh-contohnya seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Oke, dan ini adalah contoh-contoh pengerjaan gambar warteg tesnya itu ya, seperti itu aja. Nah ini ya yang sering digambar orang itu seperti ini ya kawan-kawan nih. Ada kamera, bunga, burung, dan ya intinya itu menggambarkan kepribadian kita ya. Oke, kalau udah ya mungkin itu aja ya gambaran soal warteg tesnya itu ya. Kalian bisa sekreatif mungkin ya di sini berubah ataupun gambar. Intinya dua kuncinya ini ya, 2 benda hidup dan 4 benda hidup, 4 benda mati itu ada di situ ya. Ini juga bisa kalian gambar yang lainnya ya. Misalnya ular kobra atau apa yang gini. Ya. Seperti itu ya, atau ini ular derik ya, teman-teman bisa kalian gambarkan seperti itu ya. Kalian coret-coret aja di sini kayak gitu ya. Biar lebih gampang ya sih. Sepertinya itu aja sih.
Oke kawan-kawan, mungkin itu aja sih yang dapat kita bagikan kali ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini adalah contoh-contoh ya. Ini ada gambar jamur, ada gambar kulit nanas nih. Ini lebih bagus nih. Ini kan sebenarnya benda mati, cuma kalau masih di dalam tumbuhan itu adalah benda hidup ya. Ini adalah contoh-contoh gambarnya ya kawan-kawan. Oke, kita bandingkan dengan gambar kita ya seperti ini ya. Sorry, mana itu ya kawan-kawan nih. Ada gambar-gambar, opsinya banyak sekali ya kawan-kawan. Nah, sorry lagi pilek ini. Nah, kayak gini ya. Ini ada gambar jamur, ada payung ya. Ini contoh-contoh jawaban ya. Atau mungkin bisa menginspirasi kalian ya nanti kalau mengerjakan nih. Ada banyak pilihan nih. Ini ada lampu. Harusnya sih ini benda hidup ya, seperti itu ya. Ini adalah jawaban yang masih bisa mungkin salah 2 salah berapa itu masih bisa dianalogikan seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton videonya dan semoga bermanfaat video kali ini. Thanks for watching this video. Semoga kalian bisa lulus dalam mengerjakan soal warteg tesnya. Semoga enak dan bisa kerja menafkahi anak istri dan juga keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini dan bantu like, comment, share, and subscribe buat bantu kembangin channel ini. Dan see you again in the next video. Bye bye.